Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar MK Agama Islam. Saya mengambil tema dengan judul Toleransi dalam Kehidupan Beragama. Tema ini saya ambil karena isu toleransi menjadi hal yang sangat penting, terutama di negara multikultural seperti di Indonesia. Saya mengangkat judul mengenai membingkai keberagaman dengan toleransi. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Seran Aulia Azahra dengan NIM 103032400036 dari kelas IT 4805. Latar belakang dari tema yang saya ambil adalah Indonesia adalah negara dengan beragam suku, agama, dan budaya. Perbedaan ini adalah anugerah, namun dapat menjadi sumber konflik jika tidak disikapi dengan toleransi. Islam, sebagai agama rahmatan lil alamin, mengajarkan umatnya untuk menjaga kerukunan dan hidup berdampingan dengan damai. Sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab untuk menumbuhkan sikap toleran dalam kehidupan kampus dan masyarakat. Selanjutnya ada makna toleransi dalam Islam. Kata toleransi dalam Islam dikenal dengan istilah tasamuh, yang berasal dari akar kata samaha yang berarti kelapangan dada, sikap menerima perbedaan, dan memberi keringanan. Tasamuh mencerminkan akhlak mulia seorang muslim yang mampu hidup damai dan berdampingan dengan orang lain, meskipun berbeda keyakinan, budaya, atau pandangan. Toleransi dalam Islam berarti saling menghormati tanpa memaksakan kehendak, khususnya dalam hal agama. Islam memperbolehkan umat lain menjalankan keyakinannya selama tidak mengganggu hak umat Islam. Sikap ini adalah bagian dari ajaran akhlak yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalil mengenai toleransi yang pertama terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsya wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf lita'aruf inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan satu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Makna dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu menegaskan bahwa keberagaman adalah bagian dari sunatullah atau ketetapan Allah. Perbedaan suku, bangsa, dan bahkan keyakinan merupakan bentuk kekayaan ciptaannya yang ditujukan agar manusia saling mengenal atau lita'aruf dan bukan untuk saling membenci. Ayat ini menjadi landasan penting bagi semangat toleransi dan persaudaraan antar umat manusia. Dalil yang kedua ada dari surat Al-Kafirun ayat 6, yaitu lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamamu. Makna dari Quran surat Al-Kafirun ayat 6 yaitu menunjukkan bahwa Islam menjunjung tinggi prinsip kebebasan beragama dan menolak segala bentuk pemaksaan dalam hal akidah. Umat Islam diajarkan untuk hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain, tanpa mencampuri urusan keyakinan mereka. Pernyataan ini sekaligus menjadi batas yang jelas antara keyakinan pribadi dan penghormatan terhadap agama lain. Lalu, hadis mengenai toleransi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menyakiti orang zombi atau non-muslim yang hidup damai di negeri Islam, maka aku akan menjadi musuhnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Maksud dari hadis ini yaitu bahwa
Islam menjadi bukti bahwasanya Islam adalah agama yang penuh kasih sayang dan bukan kekerasan. Selanjutnya, contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghormati ibadah dan hari raya agama lain. Yang kedua, tidak menghina atau mencela keyakinan orang lain. Yang ketiga, berteman dan bekerja sama tanpa membedakan agama. Yang keempat, menjaga ucapan dan sikap agar tidak menyinggung. Dan yang kelima, mengikuti kegiatan sosial lintas agama untuk kebaikan bersama. Lalu, peran mahasiswa dalam menjaga toleransi. Yang pertama, kita harus menjadi teladan dalam bersikap terbuka dan menghargai perbedaan. Yang kedua, hindari ujaran kebencian dan fanatisme sempit terhadap sesama teman. Lalu, yang ketiga, aktif dalam kegiatan kolaboratif lintas budaya dan agama, baik dalam kampus maupun masyarakat. Berikut ini adalah ilustrasi mengenai kehidupan toleransi. Mengapa harus bercerai-berai, sementara rukun begitu dekat dengan damai? Mengapa harus terpecah? Padahal bersatu jauh lebih indah. Kita memang beragam, meski tak selamanya seragam. Seperti sepasang sepatu, kita tak mungkin saling menggantikan. Tapi kita tercipta untuk saling melengkapi. Berjalan beriringan demi mencapai tujuan persatuan. Jika satu hilang, satu sepatu tak mungkin memiliki arti. Indonesia adalah negara multikultural dengan keanekaragaman suku, budaya, ras, bahasa, dan agama. Indonesia menghargai perbedaan dan keberagaman sebagai kekayaan. Indonesia juga mengatur dan menetapkan setiap hak warga negara dengan baik. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 2, urusan agama telah dibebaskan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Maka, tak perlu risau, tak perlu saling mencela, dan tak perlu saling mengujar kebencian. Yang harus kita jaga adalah toleransi yang mendekatkan kita pada persatuan dan kerukunan. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Lalu kesimpulan mengenai presentasi yang saya bawakan pada kali ini adalah toleransi adalah nilai luhur dalam Islam yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh, melainkan kesempatan untuk saling memahami. Dengan toleransi, kita dapat menciptakan masyarakat yang damai, rukun, dan harmonis. Mari kita jaga toleransi, kerukunan, dan persaudaraan dalam keberagaman sebagai wujud cinta kita kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.